tes 1, 2, 3. Susah opening ini, mau susah. Oke. Kamu merasa jenuh dalam latihan? Simak video ini sampai habis, maka kamu akan mendapatkan solusinya. Intro loh, intro. Oke, saya lupa. Belum ada intronya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Doni Iskandar, dalam channel yang menginspirasi, yang memberikan edukasi serta memberikan hiburan untuk teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi atau sebuah cara ya. Sebuah cara yang mana jenuh adalah lawan terberat dari seorang atlet. Sesuai dengan judulnya, cara mengatasi rasa jenuh dalam latihan. Ya. Jenuh, bosan, atau stres, atau yang lainnya bisa dikatakan, mungkin ada kosakata yang lainnya, itu pada umumnya dirasakan oleh seluruh atlet ya. Apalagi dengan zaman sekarang ini ya, atau pada masa sekarang ini ya, karena kita terkendala oleh COVID, sehingga ya kegiatan-kegiatan kejuaraan itu sudah sangat jarang dilakukan, baik di tingkat daerah, provinsi, wilayah, apalagi nasional ya. Jadi karena itu kita mulai merasakan jenuh dalam latihan. Dan juga ada alasan lain ya, ada alasan lain kenapa kita jenuh. Itu bisa karena metode latihan yang tidak berubah, yang tidak bervariasi, yang itu saja gitu ya. Itu permasalahan itu kamu kembalikan kepada pelatihmu. Kalau sekiranya kamu merasa jenuh, merasa bosan karena metode latihan yang itu saja, kamu konsultasi lagi kepada pelatihmu. Pak, bagaimana kalau kita latihan di sini atau ini itu, kamu memberikan solusi yang baik, tapi dengan cara yang baik juga. Jangan kamu bentak. Kalau kamu bentak nanti nggak ada hasilnya. Ilmu yang dia kasih nggak ada yang nggak dapat. Ya. Jadi yang ya, saya terbata-bata bicaranya. Jadi lalu yang ketiga, alasan jenuh itu adalah karena faktor internal dan juga eksternal. Internal dari dalam, eksternal dari luar. Internal seperti yang saya katakan tadi, kamu merasa jenuh karena latihan yang itu saja ya, program latihannya yang itu saja. Lalu eksternalnya adalah pengaruh dari temanmu ya, temanmu yang tidak atlet ya, yang tidak satu lingkungan denganmu, atau temanmu yang memberikan pengaruh yang kurang baik untukmu. Apalagi kembali lagi masa sekarang ini, gadget, HP itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi apa kita, kegiatan kita. Jadi untuk itu kamu harus mencari cara atau solusinya menghilangkan rasa jenuh. Di sini ada tempatnya. Kalau kamu menyimak video ini dari awal hingga akhir, kamu akan menemukan solusinya, jalan keluarnya ya. Itu yang pertama, poin pertama tadi sudah saya sampaikan, mengapa kamu merasa jenuh ya. Poin kedua untuk awal ya, sebelum kamu menjadi atlet itu dan saat kamu ingin menjadi atlet, kembalikan kepada niatmu sendiri. Tujuanmu menjadi atlet itu untuk apa? Apakah untuk menjadi seorang yang tenar, atau untuk menjadi seorang yang bisa memberikan hal yang bagus terhadap lawan jenismu? Karena ada juga ya, seorang atlet itu hanya ya mencari sensasi lah, sekira-kiranya seperti itu, hanya untuk menggait
menarik perhatian dari lawan jenisnya. Ada juga seperti itu. Dan yang ketiga, apakah kamu latihan itu tujuannya untuk membahagiakan atau membanggakan kedua orang tuamu? Ya, kembali kepada tujuanmu di awal. Kalau sekiranya kamu hanya latihan untuk hal-hal yang lain selain daripada membanggakan kedua orang tua dan membahagiakan orang tuamu, sebaiknya kamu berhenti, stop latihan di sana, karena nggak ada gunanya gitu. Kamu nggak akan dapat prestasi. Perlatihan kamu yang kamu lakukan setiap hari itu hanya terbuang sia-sia. Waktu kamu, badan fisik kamu hanya menghabiskan fisik, apalagi materi kamu dalam latihan ya. Jadi sebaiknya kalau lain daripada itu, sebaiknya kamu stop lah, berhenti latihan. Gak usah jadi atlet itu susah ya, jelas susah. Jadi itu poin kedua, kembalikan kepada niatmu, tujuanmu latihan, tujuanmu menjadi seorang atlet. Lalu yang ketiga, langsung saya kepada solusinya. Solusinya bagaimana? Lalu jalan keluarnya bagaimana ya? Kalau untuk saya, ini pengalaman saya pribadi ya, ketika saya merasakan jenuh, biasanya saya latihan di luar tempat latihan biasa. Saya latihan indoor ya, di dalam gor. Jadi karena merasa jenuh, bosan latihannya dengan suasana latihan yang itu saja, saya mencari tempat latihan di luar, outdoor ya. Latihan di pantai bisa, latihan di taman bisa, latihan di tempat keramaian, atau yang penting itu adalah suasana baru. Jangan latihan di sana lagi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, kamu berikan masukan kepada pelatihmu. Pak, saya sudah mulai merasakan jenuh. Ini jalan keluarnya bagaimana, Pak? Saya seperti itu. Atau Pak, bagaimana kalau kita ganti metode latihannya seperti ini agar latihan itu menjadi bervariasi ya. Itu kembali kepada otak pelatihnya sebenarnya, karena menjadi seorang pelatih itu juga tidak gampang, susah ya. Lalu yang ketiga itu adalah kamu stop dulu latihan, selama 1 minggu atau 2 minggu. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat. Puaskan isi hatimu, puaskan hasratmu untuk istirahat latihan ya. Jadi selama kamu berhenti latihan itu, kamu harus sugesti dirimu dulu, supaya kamu bisa membangkitkan kembali semangatmu latihan. Sugestinya bagaimana, Bang? Sugestinya adalah kembali kepada poin kedua tadi, yaitu memikirkan tujuanmu latihan ya. Sugesti yang pertama. Sugesti yang kedua adalah pikirkan apa prestasi yang akan kamu dapat atau prestasi yang akan kamu raih untuk event selanjutnya, event kedepannya ya. Itu yang harus kamu pikirkan. Kalau kamu ingin menjadi juara, berarti kamu harus semangat latihannya, harus continue latihannya, dan juga jangan lupa untuk selalu konsumsi vitamin dan juga sayur-sayuran lebih banyak. Nanti kalau terlalu memporsir latihan itu akan membuat kamu drop, sakit, ujung-ujungnya sampai ke rumah sakit, tidur ya. Karena dulu juga pernah saya mendengar beritanya seorang atlet yang memporsir latihan terlalu lama sehingga dia mendapatkan sakit tipes ya. Itu lama juga dia dirawat 2 atau 3 bulan ya. Atau juga saya, dan akhirnya ya berhenti bernafas juga. Sebenarnya bukan lucu sih, tapi maaf ya, gimana ya, memaksakan diri itu boleh, tapi sayangi juga dirimu gitu. Konsumsi vitamin dan juga sayuran gitu. Kalau kamu terlalu memforsir diri tetapi yang kamu makan atau konsumsi tidak ada, itu akan merusak tubuhmu sendiri ya. Jadi itu solusi saya
untuk kamu yang ingin tetap menjadi atlet tapi mulai merasakan jenuh. Yang pertama itu adalah latihan di luar, mengganti suasana baru ya. Yang kedua adalah konsultasi lagi kepada pelatihmu ya. Yang ketiga adalah istirahat dulu. Oke, itu pengalaman saya. Saya juga pernah menerapkan seperti itu. Saya pribadi pernah mengalami hal seperti itu beberapa kali, dan itu menjadi pengalaman yang berharga buat saya pribadi. Nah, jadi sehingganya saya tidak merasa bosan lagi gitu. Saya tidak merasa jenuh lagi dalam latihan. Oke, saya rasa biar tili-tili ya. Oke, saya rasa sudah cukup solusi yang saya berikan kepada kamu menjadi atlet. Sekian dari saya tentang cara untuk menghilangkan rasa jenuh dalam latihan. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa bermanfaat video ini, jangan sungkan untuk klik subscribe, like video ini jika teman-teman suka, dan juga silahkan komen, silahkan tanyakan kepada saya seputaran silat nasional ya, seputaran silat nasional, apalagi terkhususnya itu kepada tunggal serta beregu. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya juga akan menerangkan atau bisa jadi akan saya buatkan videonya. Itu tergantung kepada teman-teman juga. Kalau sekiranya teman-teman ingin membuatkan video tutorial atau jurus baku atau histori jurus, saya akan membuatkan videonya. Terima kasih dari saya dan bye.